2015 Kapolri mengeluarkan yang disebut dengan Surat Edaran SE nomor 6 tahun 2015 yang itu adalah panduan internal bagi kepolisian untuk menangani problem-problem yang disebut dengan hate speech tadi. Karena apa? Ada dilema di tingkat kepolisian. Pertama, kalau dia menggunakan pasal 154 dan 155 yang bunyinya adalah penyebaran kebencian dan permusuhan kepada pemerintah, dan itu dianggap adalah derivasi dari undang-undang kolonial Belanda dalam KUHP yang itu sudah dicabut oleh MK, ya. Bahwa misalnya kalau presiden itu dihina, itu sebenarnya si orang yang hina itu presiden yang harus laporkan karena dia sendiri yang terkena. Karena apa? Pasal terhadap pemerintah itu sudah dihapus karena satu dianggap bertentangan dengan semangat kebebasan the freedom of speech, kebebasan dalam berbicara. Tapi masih ada pasal 156 dan 157. 156 157 itu adalah pencemaran nama baik, ya, dan kemudian bisa mencerca. Kita mengomongkan seseorang di media sosial dan orang itu tidak puas, dia bisa dilapor. Dan itu diperkuat dengan undang-undang ITE. Ya, sudah banyak yang menjadi korban dari undang-undang ITE itu banyak. Bahkan undang-undang ITE menjadi sangat kabur karena begini. Ada dosen yang mengkritik rektornya, bukan di kampus saya, kampus seberang, ya. Dia akhirnya dibawa ke pengadilan dengan undang-undang ITE. Saya menjadi saksi ahli juga terhadap bahasa. Saya katakan tidak ada satu unsur apapun dari penggunaan kalimat dia yang menunjukkan personalisasi terhadap rektor, tetapi kritik terhadap kebijakan. Bagi saya kritik terhadap kebijakan itu sah di era demokrasi. Saksi ahli lainnya juga mengatakan. Tapi tetap karena kekuatan sang rektor dalam mungkin juga mengawal pengadilan, si dosen ini dihukum walaupun ringan, 3 bulan atau 1 bulan dulu. Dan masalahnya bukan di situ. Stigmatisasi dia sudah menjadi pidana, ya, jadi terpidana. Nah, itu yang problem dari undang-undang ITE. Undang-undang ITE kalau kemudian digunakan untuk problem phishing itu, misalnya memanipulasi data perbankan kita, itu kan ada. Itu bagi saya oke. Pornografi undang-undang ITE oke. Tapi kalau kritik kebijakan orang kemudian dikriminalisasi, bagi saya tidak oke. Nah, di ruang ini, tapi kalau menghina, misalnya bilang, baru-baru ini kan ada tuh konflik antara anak Aceh yang anti dengan perdukunan, yang kemudian di media sosial pengacara yang pro dukun ini TIJ ya, disebut TIJ ini anak pelacur. Wah, itu bahasa-bahasa begini kan muncul tanpa bertanggung jawab di media. Si TIJ itu bisa melaporkan si pengacara ini karena dia sudah kurang ajar, karena bisa disebut ibunya sebagai pelacur. Nah, untuk hal-hal seperti itu bagi saya undang-undang ITE penting. Tapi undang-undang ITE untuk memberangus kebebasan demokrasi itu tidak terjadi. Dalam hal ini juga, kalau dalam konteks pemilu orang menghina pribadi, maknya, etnisnya, itu bisa dianggap sebagai hate speech yang dia bisa dipidana. Dihina. Memang orang Aceh tidak pernah jadi calon presiden. Nah, bahasa-bahasa begitu kalau muncul kan sudah bikin sakit hati orang se-Aceh, dan kita bisa menuntut tidak dianggap itu sebagai kebebasan berekspresi. Oke, terus. Nah, pelanggaran lainnya apa? Pelanggaran yang sangat sering adalah ASN yang tidak netral. Bu Linda ASN? Tidak ada ASN, Pak Ferry? Memang ASN dan ASN ini hanya boleh memfasilitasi kegiatan kita tanpa boleh menunjukkan etika politiknya, ya. Saya diam-diam aja, ini semua proses administrasi ini. Karena apa? Di pemilu pilkada serentak 2020 ada lebih dari 1.500 ASN yang dihukum di Komisi Aparatur Sipil Negara. Saya tidak boleh di Facebook kemudian nanti memuji-muji calon presiden tertentu. Kalau ada yang lapor, saya bisa masuk komisi ASN. Jadi hati-hati. TNI Polri memang tidak memilih, tapi istrinya boleh memilih. Tapi istrinya jangan caprah, jangan lancip mulutnya di media sosial. Ya. Waktu di pemilu 2019 kita lihat ada istri pejabat tingkat
Danrem yang akhirnya dihukum karena dia menunjukkan pembelaan terhadap Prabowo, dan itu tidak boleh, ya, tidak boleh dilakukan. Jadi ASN kalau tidak lurus dengan fungsinya dan dia tidak boleh berpolitik. Berpolitiknya hanya boleh dalam memberikan suara dan dia harus merahasiakan. Misalnya saya tidak boleh bilang pendukung partai mana dan tidak boleh ASN itu masuk dalam partai politik. Oke, terus. Nah, bagaimana untuk penguatan penanganan pelanggaran pemilu? Bagi saya 3 resep ini kalau kemudian terpenuhi, mudah-mudahan tingkat pengawasan terhadap penanganan pelanggaran itu bisa terjadi. Satu, perlunya penguasaan terhadap aspek normatif undang-undang dan harmonisasi Bawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Pasal 488 sampai dengan 554 tadi itu harus dikuasai dan harus disebarkan ke masyarakat. Pak Imran, ya, kalau bisa dibuat buku kecil dengan contoh-contoh ringan sehingga masyarakat tahu dia tidak terjerumus ke ruang itu, ya, ruang yang bisa menjerumuskan dia ke penjara. Kemudian perlunya penguatan kelembagaan dengan penguatan SDM, ya, dengan menjalankan peran penanganan pelanggaran pemilu, termasuk memperkuat sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu adalah sentral penegakan hukum terpadu yang berisi unsur dari Panwasli, kepolisian, dan kejaksaan. 3 mereka ini menjadi, sebenarnya logikanya ke depan tidak perlu lagi ada Panwasli. Yang perlu adalah Badan Peradilan Pemilu. Karena apa? Untuk isu pengawasan dan lain-lain biar masyarakat sipil. Undang-Undang Nomor 7 mengamanatkan itu, tapi sampai hari ini belum ada. Nah, salah satu peran dari Panwasli ini, dia harus menjadi hakim yang adil bahkan sejak dalam pikiran. Makanya dia masuk menjadi bagian dari sentra Gakumdu. Dari Panwasli sering sekali mengkritik bahwa yang lemah itu polisi dan jaksa. Saya belum dengar misalnya polisi dan jaksa yang lemah siapa? Nah, yang perlu adalah kekuatan para hakim ini, para penyidik ini, memiliki satu pemahaman terhadap setiap kasus sehingga tidak terjadi ikhtilaf, menjadi dispute dalam penentuan apakah status itu tindak pidana pelanggaran pemilu atau bukan. Dan jangan takut bahwa misalnya menghukum orang-orang kuat, ya, misalnya Teki Sawit yang menjadi calon peserta pemilu, ya, melakukan pelanggaran, dan dari Teki Sawit tidak berani diseret menjadi pelanggar. Nah, hal-hal itu harus bisa dihindarkan. Kemudian yang paling penting juga adalah perlunya kepastian perencanaan anggaran. Nah ini, ya, mau disuruh kegiatan sentra Gakumdu kalau nggak ada fulusnya, ya bil fulus kuluhal mulus, laisal fulus kuluhal manfus. Jadi fulus walaupun bukan paling utama, tapi itu juga logistik itu akan memperkuat logika, ya. Tanpa logistik, logika pun menjadi bandel. Oke, terus. Nah, kalimat akhir dari saya adalah penanganan pelanggaran pemilu hanya akan terjadi jika ada keberanian dan visi yang jelas dari Bawaslu, dalam hal ini Panwasli, untuk menyelamatkan pemilu dan pilkada dari najis-najis demokrasi. Apa najis-najis demokrasi? Tindakan-tindakan yang bisa merusak kemurnian proses demokrasi elektoral. Yang kedua adalah Panwasli yang lembek akan berpengaruh pada kualitas demokrasi pilkada yang jurdil. Jadi para Panwasli ini, ya, kalau kalian itu harus kuat, keras dan tahan lawan, jangan lembek. Jadi dia harus bisa berjalan untuk melakukan pengawasan secara on the track dan menurut hukum yang kaidah berlaku. Dan terakhir harus ada kemampuan untuk juga memperkuat partisipasi publik lembaga lain. Ini saya pikir bagus, mengundang para media sehingga media bisa mendiseminasi, mengundang OKP karena mereka adalah leading sector yang bisa menjelaskan dengan rekan sebaya, juga bisa menjadi fasilitator pengawasan, ya, dalam menegakkan norma dan hukum pemilu demi Indonesia yang demokratis. Oke, saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi pemaparan sekilas, kita buka dalam diskusi. Tapi sebelum saya buka diskusi, sebenarnya itu sudah balik lagi dan tadi itu yang pertama perlu keberanian, tapi juga yang tadi itu Solo di sini sudah berani, ya kan? Nah, di sini kita kompleksitas masa banyak.
kita pernah memecat 5 anggota Panwas Desa. Jadi berdasarkan pada Bawaslu 4 2019 ada tim pemeriksa kayak seperti tim ini. Jadi yang ingat kasus yang begini? Nah, itu korbannya baru selesai 1 hari dilantik langsung dipecat. Itu dia. Jadi itu memang itu. Kemudian ada juga permasalahan administratif pemilu, kami pernah menjadi hakim, ya kan? Pernah juga menangani pidana itu malah satu-satunya saya di Persi. Kami pernah menjadi restoratif justice. Jadi tidak menghukum tapi mengembalikan mengalihkan hukumannya menjadi proses. Jadi insya Allah ke depan ya kita berharap kita bisa tetap solid dan kuat seperti itu. Jadi mungkin lah ini mereka lah menjadi penerus. Ini kenapa saya gambarkan mereka penerus atau mereka menjadi Panwascam nantinya. Ketika dia di Panwascam jangan lembek. Itu intinya seperti itu. Jangan takut, jangan lembek karena kita sesungguhnya sudah ada di dalam koridor sumpah jadinya. Misalnya kita sudah disumpah, jalani sumpah itu dengan baik. Jadi itu saja dari saya. Kita buka ruang diskusi. Saya minta 3 penanggap, 3 penanya dipersilakan. Ada? Saya dulu. Ya silakan Bang Sawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja lah, nggak usah bertele-tele lagi gitu kan. Jadi pernah kejadian itu pada pemilihan pileg, kalau saya nggak salah itu di sekitar 2010 yang lalu. Gitu, Pak. Jadi barang bukti itu sudah ada, barang bukti bahwasannya ada bukti video, ada bukti uang, bahwasannya itu memang terjadi penyuapan lah terhadap masyarakat untuk memilih calon legislatif itu. Nah setelah itu berlalu, dibuatlah satu laporan ke Panwas. Padahal barang buktinya itu sudah cukup lengkap karena ada video, bukti uang juga ada, bukti surat juga ada. Nah tapi ketika diproses di Panwas, sepertinya terputus. Kita nggak tahu terputusnya itu karena apa gitu, apa dalam tanda kutip kita juga nggak pahamin itu gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua, ketika terjadi pada masa pemilihan 2017 itu juga seperti itu. Itu pemilihan pilkada bupati. Itu juga seperti itu, sudah ada barang bukti, dibuat laporan, tapi juga mentok sampai di tengah jalan. Nah ini yang menjadi apa ya, dilematis sampai hari ini ya, mungkin ke depan itu nggak terjadi lagi gitu. Dalam artian kita minta juga kepada Panwasli dan KPU juga harus proaktif dan tidak berpihak ke salah satu ini. Saya pikir itu mungkin masukan atau nanti untuk jadikan bahan diskusi. Oke. Jadi mungkin ini pengalaman ya pemilu 2009. Iya. Bukan 2010. Iya 2009. Iya. Iya. Itu ada yang sudah ada bukti elektroniknya sudah ada. Iya. Bukti lainnya sudah ada, tapi statusnya tidak jelas status kasus. Itu mungkin ini sebagai perbandingan saja. Tapi sampai hari ini 2 periode dia. Hari ini juga masih duduk. masih legislatif ya. Iya. Oke. Kemudian ada lagi yang lain pertanyaannya? Jadi yang jadi mahasiswa SKPP juga boleh? Apa saya jawab dulu Bang Sawal. Boleh. Nah gini, saya bukan mau kemudian melakukan pembelaan kepada pengasih, karena hubungan saya walaupun pertemanan sama orang ini tidak ada hubungan institusional ya. Pemilu 2009 itu Panwasli atau Bawaslu itu masih menggunakan undang-undang yang lama, Bang Sawal, yang ruang kekuasaannya tidak sebesar ketika Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi perlu kita lihat, bahkan undang-undang yang lahir 2017 ini pun untuk pilkada 2017 belum dipakai, kan masih di 2018 jadi dipakai. Jadi tentu ada perbedaan dan selalu ada kritik terhadap Bawaslu. Dulu kan sering kita dengar bahwa Bawaslu itu kan impoten
Presiden aja, dia hadir sebagai lembaga yang berbeda. Iya. Di dunia tidak ada yang disebut dengan lembaga pengawas yang berbeda dengan lembaga penyelenggara, ya. Tapi di Indonesia ada yang disebut dengan Bawaslu. Semakin lama dia menjadi lembaga bukan hanya NKOI, bahkan permanen hingga tingkat 2. Dan fungsinya itu ditambah dalam Undang-Undang Nomor 7 2017. Kalau Bang Syawal memberi contoh untuk hal-hal momentum elektoral di atas 2017 dan masih lembek, nah kita Iya. ruang eksaminasinya. Tapi kalau di bawah itu memang ruangnya masih terbatas. Ada beberapa hal, misalnya ruang penuntutan di Bawaslu sebelum Undang-Undang Nomor 7 ini masih belum ada. Iya. Sekarang dia sampai di tingkat pidana pemilu juga memiliki kewenangan walaupun memberikan rekomendasi ya, untuk yang tingkat pengadilan, kecuali yang seperti dikatakan oleh Pak Ferry tadi ya, yang bisa langsung ditangani, terutama di level di berapa di Panwascam, Panos desa. Panwascam. ke DKTP. Nah itu jadi ada ruang yang mereka belum ada, yang hari ini saja kita melihat ruangnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, Ya mungkin kan dari proses kelembagaan itu kan ada wibawa kelembagaan. betul. Nah, ketika misalnya itu tidak terjadi, ada kasus dan itu tidak terangkat, ini kan menjadi wibawa juga jadi tidak terhormat pada akhirnya. Jadi konteksnya hari ini, kalau mereka tidak melanjutkan setiap temuan, mereka bisa jadi DKPP juga. Ini sebenarnya saya katakan begini, ketika KIP Aceh itu melakukan dalam tanda petik pelanggaran tahapan pilkada tanpa restu KPU dan Panwasli tidak memberikan teguran tertulis, sebenarnya Panwasli Aceh bisa di DKPP, tapi tidak ada yang melaporkan. Iya. Jadi gini, dia ibaratnya harus maju, tidak boleh mundur. Jadi karena kalau mundur dia kena, ya. Maju dia setengah-tengah dia kena, ya. Jadi maju kena, mundur kena. Jadi situ yang harus dia sudah disumpah untuk bekerja menegakkan keadilan pemilu, itu di tagline dia. Kalau dia tidak bisa menegakkan keadilan pemilu, ada problem dengan kelembagaan dia atau fungsi dia. Mungkin kelembagaannya yang di atas jalan normatif sudah cukup betul. Iya. Tapi fungsi dia sebagai komisioner yang tidak dijalankan, nah ini problem. Dan ketika ada problem itu memang harusnya mereka-mereka yang tidak mampu itu mundur aja, yang lain mesti siap untuk bekerja. Jadi ya begitu, sejarah kan tidak mungkin, kekuasaan ini kan sementara. Nah, nanti adik-adik yang SKPP ini suatu saat kan juga cita-cita kalian kan jadi komisioner Panwasli juga. Kan? Hari ini SKPP ke depan menjadi Panwasli atau paling sedikit harapannya mulai dari Panwasli kan gitu. Jadi karirnya sudah jelas. Kawan-kawan wartawan boleh juga menjadi calon daftar Panwasli atau tetap menjadi watchdog, orang yang kemudian mengontrol ya, perilaku dari lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini. Oke, Mas Wah. Mungkin saya nambahkan saja mungkin karena ini review yang pertama. Jadi di peraturan yang baru di Bawaslu itu ada namanya pra peradilan. Iya.